Jangan merasa aman hanya karena kamu rajin ke gereja atau punya gelar teologi. Tahu tidak, pendeta pun bisa jadi orang pertama yang masuk neraka kalau selama hidupnya hanya mempermainkan perasaan Tuhan. Jujur saja kita ini sering juga tidak menjaga perasaan Tuhan. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh benar-benar merasakan hadirat Allah. Selesai berdoa amin, kita sudah lupa perasaan Tuhan. Aduh, bandel dan keras kepalanya kita itu begitu, saudara. Nah, bersyukur kalau kita mengenali kebandelan kita atau keras kepala kita atau ya kesewenang-wenangan kita terhadap perasaan Allah. Nah, kita minta ampun, aduh jangan bikin salah lagi Tuhan. Bukan baperan, memang kita harus melihat keadaan kita ini dengan benar. Sesuai dengan apa penilaian Allah terhadap kita. Tuhan tidak membuat teka-teki. Kalau kita serius, Tuhan pasti menjawab, saudara. Masalahnya sering kita tidak serius. Dari dulu kita mengatakan selidiki aku. Hanya ngomong saat nyanyi. Tapi tidak sungguh-sungguh mau diselidiki oleh Allah. Dan memang tidak mau mengoreksi diri. Dan dalam perjalanan hidup ketika berbuat salah ya rasa aman-aman saja, anteng-anteng saja. Tidak peduli perasaan Tuhan. Bagaimana mau dapat feedback dari Tuhan? Kalau saya boleh bahasakan, kira-kira Tuhan bicara begini. Kamu tidak serius urusan dengan aku. Kamu tidak menjaga perasaanku, tapi kamu hanya mau memuaskan dirimu sendiri. Tapi Tuhan diam saja, saudara. Itu yang mengerikan. Nanti baru setelah ada di hadapan pengadilan Tuhan dibuka semuanya. Mampus kita, saudara. Celaka kita, saudara. Makanya sejak kita hidup di bumi ini, siapapun kita, siapapun, mau jemaat awam, aktivis, pendeta atau siapapun, harus memeriksa diri dengan benar. Saya juga takut saudara kalau sampai meninggal ternyata ada bagian dalam hidup saya yang tidak patut. Jangan jadi pendeta yang ternyata orang pertama masuk neraka. Ya gak mau kita saudaraku. Jangan sampai jemaat berkata pendeta ini orang pertama masuk neraka. Ngeri kita kalau sampai mendapat julukan itu dan ternyata benar. Oh saudara, saya juga takut saudara. Kalau sampai waktu meninggal dunia masih ada dosa. Mengerikan saudara. Tidak usah muluk-muluk lah mau jadi pendeta kayak misionaris kayak apa kayak. Coba kita di hadapan Tuhan hari ini menyenangkan dia enggak? Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kegentaran terhadap dia. Hati yang takut akan Allah. Sehingga kita tidak menyisakan setitik pun noda di dalam diri kita. Dan itu salah satu ciri orang yang benar-benar mengakui keberadaan Allah. Orang yang benar-benar tidak menyangkali imannya. Jadi jangan merasa tidak menyangkali iman kalau hanya memiliki pengetahuan tentang Allah yang menurutnya itu standar. Standar teologi yang benar maksudnya saudara. Padahal yang mensahkan benar tidaknya teologi bukan manusia. Kok picik ya.
Jadi kalau ada orang tidak memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan pandangannya, dianggap menyangkali iman. Kasihan saudara. Dan mereka sayangnya tidak mau lagi mendengar khotbah saya yang telah terhasut oleh fitnah itu. Kasihan saudara. Sayang saudara. Coba kalau saudara mendengar apa yang saya kemukakan hari ini. Mengakui keberadaan Allah itu artinya kita memperkarakan keadaan kita di hadapan Allah. Dan mengakui Allah yang hidup, Allah yang berperasaan. Makanya kita mau hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dan itulah iman itu saudara. Dan itulah iman itu. Jika kita serius saudaraku, ya, serius memperkarakan keadaan kita di hadapan Tuhan dan menantikan, mengharapkan feedback. Kita itu baru mengerti apa artinya bertuhan dengan benar itu. Dan hal ini membuat hidup kita berkualitas. Tidak mungkin Allah menyembunyikan perasaannya maksudnya. Lalu tidak memberitahu penilaiannya terhadap diri kita. Yang kemudian Tuhan lalu menghukum aja kalau kita salah. Kecuali memang orang tersebut tidak mempersoalkan keadaannya di hadapan Tuhan. Dan saya ingatkan biasanya orang yang tidak kenal dirinya ini justru orang yang rajin ke gereja. Karena merasa dirinya sudah benar. Terlebih lagi pendeta dan lebih lagi teolog. Orang yang banyak bicara tentang Tuhan itu bisa lebih konyol dari jemaat biasa. Kalau jemaat secara simple ya, maksud saya memiliki kesederhanaan, ketulusan ya, di hadapan Allah lalu mau diperiksa oleh Tuhan ya, innocent gitu dengan wajah tanpa dosa. Benar, pokoknya polos, tulus. Beda dengan teolog dengan innocentnya yang penuh kemunafikan. Saudara mungkin berkata, Pak Eras kok kepahitan dengan teolog? Sebenarnya tidak, kekecewaan yang benar. Karena teolog ini kan yang mengajar tentang Tuhan. Terutama sekarang ini yang banyak berbicara di media sosial. Yang tanpa sadar membuat sebuah habitat manusia beragama yang hanya dibalut oleh pemikiran teologi ya. Tidak dibalut oleh pengalaman dengan Tuhan. Maka yang ada adalah kesombongan rohani ya. Sikap menyesat-nyesatkan orang ya. Dan ini menciptakan iklim yang buruk dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, saya berbicara ini kepada Bapak Ibu yang masih memiliki nurani, yang mau mendengar apa yang saya sampaikan, yang bisa dan mau diubah. Seperti saya juga tetap mau berubah. Kita harus bertanya kepada Tuhan dan kita menantikan feedbacknya. Allah tidak pernah memberikan soal yang tidak bisa dijawab. Dan Allah tidak mungkin tidak menunjukkan jawabannya kalau kita tidak bisa menjawab. Tuhan, bagaimana aku bisa rohani? Tuhan pasti jawab. Kalau kamu mempersoalkan apa itu rohani, baru kamu mengerti. Tuhan, bagaimana aku tidak duniawi? Tuhan pasti menjawab. Tapi masalahnya kamu harus menggumuli apa itu duniawi.
Sebab tidak bisa dengan mudah kita bisa memahami kebenaran-kebenaran tanpa bergumul dan belajar. Saudara, sebelum kita menghadap tahta pengadilan Kristus, sejak kita hidup ini kita harus makin hari makin bersih. Tidak ada itu bersih mendadak begitu. Jadi jangan berpikir sebelum masuk surga waktu mati lalu dimandiin dulu. Bukan hanya tubuhnya yang dimandiin atau dimandikan. Roh jiwanya juga dimandikan. Ini membuat orang tidak bertanggung jawab. Membuat orang tidak bergumul untuk bertumbuh. Karena merasa nanti kalau mati bisa dimandikan dulu sebelum masuk surga. Atau ada doa-doa dari orang yang masih hidup yang bisa memindahkan dirinya. Kalau di neraka bisa pindah ke surga. Kalau tidak di tempat yang baik bisa masuk tempat yang baik. Ini menyesatkan saudaraku. Setelah orang mati itu tidak akan bisa diubah oleh siapa-siapa. Bahkan oleh dirinya sendiri. Apalagi oleh orang lain. Oleh sebab itu sejak hidup harus memiliki kepastian. Dan Tuhan pun mengendaki kita memiliki kepastian. Tetapi seberapa kita memiliki keinginan memperoleh kepastian itu. Kalau duit saja mesti pasti. Kalau pemenuhan kebutuhan jasmani orang mau pasti. Tetapi kalau keselamatan tidak pasti. Saudara, orang-orang dekat saya tahu bagaimana saya suka senewen untuk hal-hal tertentu. Kalau belum pasti itu saya senewen. Cobalah, ayo cepat selesaikan nanti lain waktu bisa loh, enggak ini. Terus itu ya mungkin karakter kali ya. Lalu saya berkata kepada salah seorang dekat saya, sebenarnya hal ini juga yang mendorong saya untuk mempersoalkan surga neraka sesegera mungkin. Dan saya bersyukur memiliki ya karakteristik seperti ini. Jadi pada waktu saya kuliah dulu saya masih ingat. Jadi mata kuliah misalnya bahasa Yunani jam 7 pagi sampai jam 9. 9 sampai jam 10 itu kosong. Saya selesaikan dulu itu PR. Jadi selalu ada tugas, saya ingat saya. Dulu dosen saya namanya CL Paruntung. MTH lulusan dari luar negeri, dari Cleveland. Jadi selalu ada PR. Nggak pernah nggak ada PR. Jadi kalau jam 7 sampai jam 9, 2 jam bahasa Yunani. Jam 9.10 saya udah di perpustakaan, udah sibuk nulis. Saya selesaikan dulu. Kalau belum selesai itu belum nyaman, saudara. Kalau belum selesai itu merasa belum nyaman hati saya. Dan itu menjadi kebiasaan, saudara. Makanya apalagi kalau deadline, waduh. Jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu kita sudah selesaikan dulu. Lalu saya katakan kepada orang dekat saya hari-hari ini membuat saya juga jadi trauma gitu tentang surga neraka. Jadi tidak usah nunggu nanti mau mati baru kita mencari kepastian. Sekarang ini harus sudah memiliki kepastian. Kalau untuk hal-hal duniawi kita mau memiliki kepastian dan kita menghendaki kepastian. Surga neraka pun harus juga kepastian. Bukan dibangun dari keyakinan semata-mata yang itu masih berunsur spekulatif. Keyakinan itu masih berunsur spekulatif. Keyakinan itu di area ilmu. Tapi kepastian itu yang berangkat dari perasaan Allah. Itu dalam area perjumpaan dengan Allah secara konkret. Jadi kalau kepastian bisa dibangun dari
dari struktur berpikir, dukungan-dukungan ayat, dan penjelasan-penjelasan. Tetapi kepastian keselamatan dibangun dari perasaan Allah, itu yang benar. Maka tadi saya katakan, saudaraku, apa ukuran menyenangkan Tuhan itu? Perasaannya. Apa ukuran berkenan di hadapan Tuhan? Perasaannya. Bagaimana kita merasa cukup puas kalau sudah bisa berbuat baik, melayani khotbah di gereja, kalau saya ya, atau pendeta ya. Lalu aktif dalam pelayanan itu berkenan. Betapa bodohnya selama ini banyak orang. Terukur dari perasaan Tuhan, karenanya kita harus mendapatkan feedback. Dan kita mau benar-benar mendengar Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berkata-kata kepada kita. Nah, untuk itu kita harus mencari Tuhan. Tadi saya sempat singgung, kenapa Pak Era seperti kepahitan kepada para teolog? Saya enggak kepahitan sebenarnya, saya cemas. Saya juga teolog. Orang-orang yang hanya merumuskan teologi berdasarkan definisi-definisi, lalu membagikan spirit gairah ini kepada jemaat. Jemaat terparkir di dalam area yang tidak bersentuhan dengan Tuhan. Dan sekarang saya mengajak saudara untuk bersentuhan dengan Tuhan. Apa ukuran berkenan itu? Apa ukuran menyenangkan Tuhan itu? Ukurannya perasaan dia. Serius nggak kamu mencari hal itu, kepastian itu? Menantikan feedback dari Tuhan. Harus kita jauh-jauh hari kita menemukan apa penilaianmu terhadap diriku Tuhan. Jangan nanti menunggu mau mati baru serius. Sekarang ini karena kematian juga bisa menjumpai kita kapan saja dimanapun kita berada. Amin.